Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Andiansyah. Saya mahasiswa dari STIE MBI Cisarua Bogor, Fakultas Manajemen Bisnis. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pelanggan di masa kini. Kebiasaan apa sih yang sering dilakukan pelanggan ketika berbelanja? Mengapa pelanggan zaman sekarang lebih sering transaksi secara online atau berbelanja via online? Dan apa yang harus kita lakukan sebagai pelaku bisnis atau usaha. Di zaman sekarang ini banyak sekali pelanggan yang sudah mengerti cara berbelanja secara online dan mereka sudah merasakan kemudahan dan kepraktisan dalam berbelanja secara online. Ditambah lagi pada saat datangnya pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat merasa khawatir untuk bepergian ke pusat perbelanjaan secara offline seperti mall, pasar, atau semacam swalayan lainnya. Sehingga masyarakat yang awalnya tidak mengerti berbelanja via online, lalu karena datangnya pandemi COVID-19 yang mengharuskan mereka berbelanja secara online, maka masyarakat sekarang jadi tahu dan bisa merasakan kenyamanannya gitu. Nah, lalu ada beberapa faktor yang membuat pelanggan di masa kini lebih sering bertransaksi atau berbelanja secara online. Yang pertama, mereka sudah merasakan kenyamanan dan kemudahan karena berbelanja secara online ini bisa dilakukan di mana saja, bahkan mau sambil rebahan, mau sambil ngopi, mau sambil santai di rumah pun bisa. Lalu yang kedua, banyak pilihan varian produk. Ketika kita berbelanja secara online, kita bisa memilih produk dari berbagai toko, dan tokonya pun dari mana-mana disatuin di suatu aplikasi e-commerce. Makanya dalam e-commerce atau ketika kita berbelanja online, varian produknya lebih banyak. Lalu yang ketiga, dapat mengecek harga dengan bebas. Beda kalau misalkan kita belanja secara offline misalkan di toko A harganya sekian, di toko B harganya sekian, di toko C harganya sekian. Ketika kita mau membandingkan harga dari antar toko tersebut, kita harus mengunjungi satu-satu toko dan kita harus berjalan misalkan dari toko A, lalu kita jalan ke toko B, lalu ke toko C, dan itu akan membuat kita lebih cepet capek buat ngebandingin harga doang. Tapi beda kalau misalkan di online, kita cuman ngegerakin jari kita aja kita udah bisa dengan bebas mengecek harga antar toko. Terus yang keempat, banyak promo yang menarik. Nah, di online ini setelah saya amati, ternyata promo-promonya lebih banyak dibandingkan di offline. Kalau misalkan di offline hanya promo bundling atau ada promo potongan harga aja, kalau misalkan di online ini lebih banyak varian promonya. Kayak misalkan gratis ongkir, atau kalau misalkan di Shopee ada promo 12 big sale, atau pokoknya banyak banget promo-promo yang menarik yang ditawarkan di setiap e-commerce. Nah, makanya kenapa masyarakat sekarang ini lebih sering melakukan berbelanja secara online karena keempat tadi. Karena yang pertama, merasakan kenyamanan, lalu varian produknya lebih banyak, terus bisa mengecek harga dengan bebas, dan juga banyak promo yang menarik. Lalu apa nih yang harus kita lakukan sebagai para pengusaha atau para pembisnis? Nah, yang pertama, kita harus mempelajari berbagai aplikasi online shop seperti Shopee, Lazada, TikTok. Untuk para pelaku bisnis atau pengusaha, wajib banget nih untuk di zaman sekarang kita mempelajari aplikasi-aplikasi e-commerce tersebut. Karena kalau misalkan kita ngandelin offline aja, itu masyarakat sekarang itu kebanyakan belanjanya secara online. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Lalu yang kedua, kita harus mempelajari sosial media nih. Berbeda dengan aplikasi e-commerce. Kalau sosial media ini seperti kita bersosialisasi tapi secara di dalam media gitu. Jadi kita jangan hanya bersosialisasi di dunia nyata aja, kita pun di sosial media pun kita harus bersosialisasi. Fungsinya apa? Kalau misalkan kita punya produk, kita bisa memasarkan di lingkungan sosial media kita gitu. Kayak misalkan di Facebook, di Instagram, di Twitter, atau
di yang lain sebagainya. Terus yang ketiga, kita harus mengamati keinginan pelanggan. Apa sih yang pelanggan inginkan nih? Misalkan kita udah punya toko online shop, kita udah masuk ke dalam e-commerce, dan kita misalkan udah mempromosikan barang di sosial media kita harus mengamati nih apa keinginan customer. Kenapa toko A lebih ramai dibandingkan toko B? Kenapa toko C lebih ramai dibandingkan toko B? Kita harus mengamati nih kenapa seperti itu. Biasanya nih kena keinginan pelanggan itu banyak, misalkan barangnya asli atau real pick. Jadi kita jangan nih misalkan kita ngejual produk kita sendiri tapi yang diupload gambar orang lain gitu, hasil jepretan orang lain. Nah, itu seperti itu kita hindari sebisa mungkin ya, karena customer itu akan kecewa kalau misalkan ternyata pas barangnya datang ternyata nggak sesuai dengan yang digambar. Lalu diskon yang menarik. Nah, kalau misalkan di sekarang ini kita harus terus mengadakan atau memainkan diskon-diskon yang menarik. Jadi diskonnya jangan cuman cashback, potongan harga atau apalah itu, tapi kita harus membuat inovasi baru. Kita harus diskonnya kita harus menarik, misalkan dengan cara bundling, beli satu gratis satu, atau beli paket secara, atau misalkan kita beli produk secara paket gitu. Terus gambarnya meyakinkan nih, kita nggak sebisa mungkin kita mengupload gambar yang kita jepret dengan kualitas gambar yang bagus. Terus cara pengambilan gambarnya pun sebisa mungkin dibikin menarik gitu. Lalu mengutamakan kualitas. Biasanya customer itu lebih sering mengutamakan kualitas. Lebih baik harga beda sedikit tapi kualitas bagus. Nah, itu biasanya akan customer cari lagi. Misalkan ada customer yang beli produk ke kita nih, terus produk itu bikin customer puas, bikin customer sangat senang atas produk yang kita jual, misalkan kualitasnya bagus. Otomatis ketika customer itu membutuhkan produk tersebut lagi, customer akan membeli ke toko yang sama karena mereka sudah percaya dengan kualitas yang kita jual gitu. Nah, sekian penjelasan atau pembahasan dari saya mengenai pelanggan masa kini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 konsep pemasaran pada bisnis. Yang pertama, konsep produksi. Konsep ini berfokus pada efisiensi proses produksi yang memenuhi ekspektasi pelanggan. Nah, yang kedua ada konsep produk. Konsep ini didasari pada keinginan pelanggan untuk memiliki produk yang berkualitas dan berkinerja baik. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep penjualan atau bisa kita bilang selling merupakan upaya perusahaan dalam mengembangkan suatu produk tanpa mempertimbangkan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, konsep pemasaran. Dan yang kelima, konsep pemasaran sosial. Nah, kalau konsep pemasaran sosial ini relatif baru. Konsep ini tidak hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumennya, tapi juga menekankan pada kesejahteraan masyarakat. Yang akan kita bahas kali ini yaitu konsep pemasaran. Konsep pemasaran atau marketing adalah serangkaian rencana yang akan dilakukan sebuah perusahaan untuk memasarkan produk. Rencana tersebut dibuat guna memenuhi kebutuhan pelanggan dan preferensi pasar. Berbeda dari konsep penjualan atau sales yang fokus pada jumlah produk, di mana konsep pemasaran ini fokus dalam upaya yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Selain itu, mereka juga akan melakukan penelitian lebih lanjut setelah penjualan melalui feedback konsumen. Perusahaan yang menerapkan konsep ini percaya bahwa value yang akan didapatkan lebih baik jika berhasil memenuhi kebutuhan atau keinginan target market mereka.
Hal ini juga bisa menjadi keunggulan mereka dibandingkan kompetitor di mata pelanggan. Nah, ada 3 poin pertama yang harus ada dalam pemasaran. Yang pertama, kebutuhan atau bisa dibilang needs. Semua yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup suatu produk, produk life cycle, konsep pemasaran yang cocok digunakan diantaranya pemasaran sosial atau digital marketing. Dan yang kedua, ada keinginan, wants, sesuatu yang diinginkan dalam hidup manusia. Adapun konsep marketing yang cocok untuk memenuhi keinginan adalah konsep penjualan. Yang ketiga, tuntutan. Saat keinginan dan kebutuhan didukung dalam kemampuan, maka akan muncul tuntutan. Nah, konsep yang memenuhi tuntutan dari pelanggan yaitu konsep produk. Melibatkan pelanggan dalam pemasaran. Tentu hal ini sangat penting untuk membantu melakukan pemasaran. Dalam merencanakan strategi pemasaran, kita akan fokus pada elemen pelanggan atau calon pelanggan bisnis kita. Informasi apapun yang berasal dari pelanggan dapat membantu dalam mengungkapkan preferensi pelanggan kita dan cara terbaik untuk memasarkan produk kita kepada mereka langganan atau calon pelanggan. Tujuannya agar kita bisa melakukan riset pasar. Dengan melakukan riset pasar, maka kita akan lebih mudah mengetahui apa yang dibutuhkan pelanggan. Lalu, pelanggan juga bisa memberikan penilaian terhadap bisnis kita, baik dari sisi pelayanannya, kualitas produk atau jasa dalam bisnis kita, dan masih banyak lagi. Nah, oleh karena itu, kita perlu melibatkan pelanggan dalam pemasaran yang akan kita lakukan.